Halo mitra bendaharawan yang budiman dan Pak Diman. Ya, kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi kas perangkat daerah sebagai persyaratan pengajuan ganti uang, ya, tambahan uang persediaan dan juga menihilkan GU maupun TU. Oke, sebuah pertanyaan mengapa rekonsiliasi kas perangkat daerah wajib kita laksanakan? Ya, rekonsiliasi kas perangkat daerah wajib dilaksanakan karena transaksi keuangan pemerintah daerah dilaksanakan secara non-tunai. Tujuan dan manfaat dari rekonsiliasi kas perangkat daerah adalah sebagai berikut. Secara ideal, penatausahaan keuangan pada perangkat daerah dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat BKU manual atau register nomor bukti. Kemudian kita menginput bukti pada aplikasi Simda, diikuti dengan transaksi menggunakan CMS. Untuk itu kita wajib melakukan penyesuaian atau kita memastikan kembali bahwa bukti yang sudah diinput pada register nomor bukti juga sudah diinput pada Simda. Kemudian kita juga wajib memastikan bahwa transaksi yang sudah diinput pada Simda itu juga sudah dilakukan transaksi pada bank. Ya, aktivitas seperti ini yang kita kenal sebagai rekonsiliasi kas perangkat daerah. Ya, pada kondisi tertentu ya, misalnya kita tidak bisa terkoneksi dengan aplikasi Simda, kita bisa melakukan transaksi secara langsung dari register nomor bukti dengan menggunakan CMS. Ya, ini pada kondisi offline sehingga SBP yang kita gunakan disebut SBP offline. Kemudian perbedaan antara buku kas pengeluaran dengan RC Bank ya wajib dijelaskan pada kertas kerja rekonsiliasi kas perangkat daerah. Nah, ini kuncinya pada rekonsiliasi kas, saldo akhir kas yang nanti dipakai adalah saldo akhir pada buku kas pengeluaran Simda dengan rekening bank. Nah, jadi bukan dari BKU manual ya, tapi dari Simda dengan rekening koran ya, atau rekening bank. Oke. Dan kita tidak mengabaikan bahwa ada juga transaksi yang kita lakukan secara online. Lalu bagaimana kita bisa menemukan korelasi dari tiga dokumen ini? Ya, itu nanti kita jelaskan ya. Kita jelaskan di rekonsiliasi kas perangkat daerah. Ya, jika sudah tuntas ya, tentu kita akan mendapatkan ya nilai dari pengesahan SPJ untuk selanjutnya kita proses dengan SPP SPM ganti uang persediaan ataupun nihil. Oke, sebelum kita masuk pada teknis rekonsiliasi, kita perlu memperhatikan bahwa ada sumber dana tertentu ya, yakni DAK fisik dan juga DAK non fisik yang perlu dilakukan pertanggungjawabannya secara terpisah. Ya, dari probis ini kita perhatikan bahwa apapun jenis sumber dananya
buku kas umum perangkat daerah dan juga rekening bank itu satu dan sama. Jadi tidak ada pemisahan BKU berdasarkan sumber dana. Ya, setelah kita lakukan rekonsiliasi, kita boleh melakukan SPJ dalam beberapa sumber dana. Sehingga diikuti dengan pengesahan SPJ-nya, SPP, dan juga SP2D juga diterbitkan per sumber dana. Oke. Ya, rekonsiliasi kas perangkat daerah diawali dengan menjalankan web browser. Lalu kita masuk ke perbernagekeo.net ya. Ini URL-nya. Lalu kita pilih subpage ya. Rekonsiliasi bank kas perangkat daerah. Ini kita klik. Ini kita sudah masuk ke subpage dari rekonsiliasi kas perangkat daerah. Kemudian kita download kertas kerja perangkat daerah versi NGK 21. Oke, kita sudah masuk di mana file ini berada, lalu kita pilih download. Ya, kertas kerja berhasil di download, lalu kita buka filenya. Ini biasanya di folder download ya. Oke. Kalau misalnya tidak langsung buka ya, berarti kita carinya di folder download. Oke. Ini dia. Oke. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dua bagian penting dari rekonsiliasi ini. Pada sheet yang pertama kita akan menemukan rekapitulasi saldo dan PFK. Jadi di sini kita perlu mengisi keterangan saldo kas perangkat daerah dengan terlebih dahulu mengisi nama perangkat daerah, lalu periode pembukuan. Ini periode awal pembukuan sampai dengan periode akhir pembukuan atau kita closing. Nah, jadi periode awal yang dimaksudkan bukan 1 Januari ya. Misalnya kapan kita melakukan pembukuan kas atau transaksi GU sampai dengan kita tutup untuk lakukan pengajuan GU-nya. Nah, di sini kita pilih dengan periode GU, misalnya GU1, GU2 ataupun GU per sumber dana, silahkan diuraikan di sini. Oke. Bagian yang berikutnya adalah bank ya. Kolom bank ini diisi dengan nama bank, lalu nomor rekening ini kita isi dengan nomor rekening bank juga. Kemudian kita mengisi saldo kas di BKU, yang dimaksudkan di sini adalah saldo kas di Simda. Oke. Kemudian di sebelahnya ada saldo sesuai dengan rekening koran atau bukti lainnya sah. Ya, rekening koran kita akses dengan menggunakan CMS untuk melihat mutasi, lalu saldo akhirnya diisi di sini. Ya, pada kolom sebelah kanannya kita akan menguji ya, apakah ada perbedaan antara saldo di BKU dengan saldo di bank. Nah, perbedaan ini juga kita harus jelaskan pada kertas kerja. Oke. Ya, selain saldo kas, utang PFK atau saldo PFK juga kita harus isi ya. Nah, saldo kas ini kita hitung per 1 Januari sampai dengan kondisi terakhir. Jadi penerimaannya berapa per jenis pajak dan juga penyetorannya. Nah, di sini kita akan menemukan saldo akhir. Kalau misalnya masih selisih, kita perhatikan lagi apakah semua pajak sudah kita setor atau belum. Ya, ini harus kita perhatikan. Nah, di sini kita isi per jenis pajak. Dan pada poin 9 ya, ada PFK lainnya yang dimaksudkan di sini adalah untuk pajak jasa catering ya, atau pajak makan minum yang menjadi pendapatan asli daerah. Nah, ini kan biasanya kita potong langsung, lalu kita setor ke rekening kas umum daerah atau rekening pendapatan asli daerah. Ya. Juga di sini diuji ya, apakah pajak jasa cateringnya kita sudah disetor ataupun belum. Nanti kita akan melihat apakah ada saldo akhir atau tidak. Oke. Ya, next bagian yang tidak kalah pentingnya dari rekapitulasi saldo dan PFK adalah tagihan jangka pendek yang harus dibayarkan.
selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya. Nah, ini kewajiban kita ya, misalnya utang PFK ya, ada pajak yang kita sudah transaksikan ke rekening titipan pajak tetapi belum disetor ke kas negara. Nah, ini juga cukup mempengaruhi perbedaan saldo ya, baik di BKU maupun di rekening bank. Untuk itu, bukti pajak harus kita sertakan di sini dan juga bersama jumlahnya. Ya, ini sebagai reminder supaya kita tidak lupa untuk menyelesaikan kewajiban kita. Sementara saldo dan uraian saldo aktif ini akan dijelaskan atau ditampilkan secara otomatis setelah kita melakukan pengisian di atas. Nah, pada poin akhir saldo aktif kas perangkat daerah yang tertera di sini nanti adalah saldo-saldo yang atau kas yang bisa kita lakukan untuk transaksi sambil menunggu proses GU itu dicairkan ya. Jadi sisa kas di sini bisa kita lakukan untuk transaksi. Oke, saya akan menjelaskan contoh rekonsiliasi ya. Kita langsung menggunakan sampel di sini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKDiklat. Di sini saldo yang diisi ya, di saldo buku kas pengeluaran Simda di sini 54.377.500. Sedangkan saldo bank adalah 43.952.600 dengan selisih 10 juta sekian-sekian. Oke. Ya, ini PFK-nya juga diisi seperti ini, sementara tagihan jangka pendek tidak ada. Kemudian ditemukan saldo akhir kas aktif seperti ini ya, 54.377.500. Oke. Ya, di sini kita langsung mengamati kertas kerja rekonsiliasi kas. Ya, saldo BKU akan ditampilkan otomatis di sini ya, dan juga saldo banknya. Lalu di sini kita temukan selisihnya ya, 10 juta sekian-sekian ada di sini. Oke. Ya, perbedaan saldo ya, karena pembukuan kita menggunakan Simda, juga ada alternatif sementara jika dalam keadaan offline kita menggunakan TBP atau SBP offline. Jadi kita perlu menjelaskan ya perbedaan saldo dalam 5 kondisi. 5 kondisi ini, yang pertama, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh mutasi debit atau kas masuk tunai yang telah dicatat pada BKU tapi belum dicatat oleh bank. Ya, setelah dipastikan bahwa ada koreksi pengembalian kelebihan pembayaran ATK kepada UD Sinar Dunia misalnya ya. Ini disetorkan secara tunai kepada bendaharanya, tapi bendaharanya belum melakukan penyetorannya di bank. Jadi misalnya ada 100.000. Ya, di sini keterangannya dijelaskan ya mengapa belum dilakukan setoran di bank. Ya, karena mungkin pengembalian belum disetor ke bank karena banknya sudah closing. Ya, bisa dijelaskan, diuraikan di sini. Nah, jadi ini perbedaan ini pada kondisi pertama dia masuk ya, kriterianya masuk. Oke. Ya, silakan dijelaskan sesuai dengan kondisinya. Ya, misalnya memang benar ada kas tunai 100.000 di tangan. Ya, tunai yang diperbolehkan ya. Di sini sesuai dengan Perbook non tunai ya 5 juta rupiah diprioritaskan untuk biaya bahan bakar minyak. Oke. Yang berikut ya, kondisi yang kedua, pengeluaran non tunai yang telah dicatat pada BKU, yang dimaksudkan di sini BKU Simda, tapi belum dicatat oleh bank, atau ini dikenal dengan payment in transit. Jadi misalnya kita sudah lakukan pembukuan bukti pada Simda, tapi belum kita lakukan transaksi pada CMS, ya tempatnya di sini di kategori B, pengeluaran non tunai yang telah dicatat pada BKU tapi belum dicatat oleh bank. Nah, di sini nomor buktinya kita isi, lalu uraian misalnya di sini ada pembayaran jasa catering kepada rumah makan My Valley
pada kegiatan sosialisasi e-kinerja sebesar 1.500.000 belum ditransaksikan dengan menggunakan CMS karena gangguan jaringan internet. Ya silahkan, ini diuraikan di kondisi yang poin B. Nah, jadi kita lihat lagi ada kondisi pada poin C, yaitu mutasi debit masuk non tunai yang telah dicatat pada bank tapi belum dicatat pada BKU. Ya misalnya ada kelebihan pembayaran yang sudah disetor ya oleh penerima, sudah disetor pada bank, tetapi di BKU bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu belum melakukan koreksi pembukuan. Maka kategori yang tepat untuk kasus seperti itu adalah kondisi C. Di sini buktinya kita isi ya, misalnya koreksi karena ini koreksi masuk, jadi tidak ada nomor bukti. Tapi di sini core 101 sekian-sekian, berarti ini koreksi terhadap bukti 101 yang mengalami kelebihan pembayaran tadi. Ya, kita jelaskan di sini. Misalnya di sini jumlahnya 630. Nah, ini pengembalian kelebihan perhitungan pajak dari rekening titipan PFK. Ya, keterangan kelebihan diperoleh setelah konsultasi dengan KPP. Ya, berarti langkah selanjutnya ya, kita akan memindahkan kas ini dari rekening titipan pajak kembali ke rekening kas perangkat daerah, diikuti dengan koreksi bukti pada aplikasi SIMDA sehingga kasnya nanti balance ya. Kita koreksi bukti sehingga di BKU-nya juga berubah, lalu dibandingkan atau disandingkan dengan kas yang sudah disetorkan di bank ya. Ini artinya kondisi terakhirnya bahwa saldo akhirnya itu seimbang ya antara buku dengan bank. Ya, ini baru satu kategori saja ya. Ya. Pada kondisi yang keempat ya, poin D, ada pengeluaran kas non tunai yang telah dicatat oleh bank tapi belum dicatat pada BKU. Nah, kasus ini lebih tepatnya untuk penggunaan TBP atau SBP offline. Nah, jadi kita belum melakukan transaksi di SIMDA karena SIMDA-nya masih offline, maka kita lakukan transaksi dengan menggunakan TBP ataupun SBP offline seperti panduan pada tutorial sebelumnya. Jadi nomor buktinya silahkan diisi, ini diambil dari BKU manual. Uraiannya misalnya ada belanja pembelian peralatan komputer kepada UD Danga Komputer sebesar 5 juta. Ini transaksi menggunakan SBP offline karena gagal koneksi dengan server SIMDA atau server SIMDA sedang offline-nya. Silahkan uraikan di sini. Ternyata ada juga bukti TBP offline belanja pembelian mebeler kepada UD by Arti. Ada juga belanja pembelian mebeler kepada UD by Artistika sebesar 7.030.000. Sama ya penjelasan, alasannya karena server SIMDA sedang offline. Oke. Jadi sini ada total akhirnya. Ternyata di kondisi poin D ini juga memenuhi ya, ada dua angka ini. Terus mungkin saja ada transaksi yang memenuhi ya kondisi pada poin E. Di sini yang dimaksudkan adalah pengeluaran kas tunai yang telah dicatat oleh bank tapi belum dicatat pada BKU. Misalnya ada pencairan tunai sebesar 5 juta, terus kita lakukan mutasi kas tunai pada SIMDA, kita lakukan belanja ya, belanja uang tunainya. Tapi ada beberapa bukti belanja tunai yang belum dibukukan pada SIMDA. Maka ini diuraikan di sini tempatnya. Misalnya ada belanja BBM yang belum dipertanggungjawabkan, ada 400.000
Ada juga biaya pengiriman ada 29.900. Oke. Di sini totalnya ya. Nah, jika selisih setelah dilakukan rekonsiliasi kas adalah 0, maka hasil rekonsiliasi kas adalah tuntas. Ya, satu angka saja akan mempengaruhi hasil rekonsiliasi. Misalnya di sini ada uang tunai 100 rupiah, saya isi di sini. Tapi kita belum tahu ini 100 rupiah ini sebenarnya untuk belanja apa. Maka di sini ya hasil rekonsiliasinya akan otomatis belum tuntas. Jadi pastikan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan perbedaan saldo antara buku kas umum dengan bank harus bisa dijelaskan semua sesuai dengan 5 kondisi yang ada. Ya, jika kita tidak bisa menjelaskan ya dengan benar atau salah meletakkan posisi-posisi perbedaan saldo tadi sesuai dengan nomenklaturnya, maka sudah dipastikan bahwa rekonsiliasi kas kita tidak akan pernah tuntas. Untuk itu kita perlu ketelitian ya. Kita yang melakukan pembukuan, kita yang paling tahu ya keadaan keuangan kita, keadaan saldo kita. Untuk itu kita perlu melakukan identifikasi dengan hati-hati, dengan teliti, dengan cermat agar rekonsiliasi kas kita tuntas. Ya, dengan demikian ya case of name atau konsolidasi pembukuan dalam satu periode itu tuntas. Ya, hal-hal semacam ini tidak akan menyulitkan kita pada proses ya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di akhir tahun ya atau di tahun berikutnya. Jadi ini sangat membantu. Untuk itu kita perhatikan bersama-sama ya. Kita ikuti ini untuk proses penatausahaan dan pelaporan kita yang lebih baik ke depannya. Ya, tahap selanjutnya ya. Data-data ini kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan. Ada BKU manual, kerja, pengesahan, dan juga RC Bank ya. 4 file penting ini kita kelompokkan setelah kita rekon ya tentunya. Selanjutnya ya, kita akan mengirim data rekonsiliasi kita ya. Baik itu data sumber, data dukung, dan kerja tadi ya, termasuk di dalamnya ada pengesahan. Kita kirim ya di perintah atau field upload data ya. Karena rekonsiliasi ini dilakukan secara online, kita perlu mengupload data-data kita. Ya, silakan masih di subpage dari website yang sama ya, urbanagekeo.net. Lalu kita di sini kita klik upload. Ya, kita akan dihantar pada channel rekonsiliasi kas. Nah, di sini menggunakan Google Form ya. Jadi kita mengisi form-form yang tersedia field. Nah, di sini terlebih dahulu kita masukkan soft token ya agar bisa mengirimkan data. Lalu kita mengupload ya data yang terdiri atas upload BKU manual, ada upload pengesahan SPJ, ada juga soft copy rekening koran, yang terakhir adalah kertas kerja rekonsiliasi bank ya. Jadi setelah ini diupload, kita pilih submit. Lalu sambil menunggu ya, kita bisa menunggu proses rekonsiliasi kas di BUD atas file yang kita kirim tadi. Ya, kita bisa memantau ya progres rekonsiliasi kas di tombol monitoring dan download. Ya, di sini menghantar kita ke satu tampilan ya, di mana di sini kita bisa memperhatikan progres rekonsiliasi kas kita. Ya, kalau misalnya tuntas berarti kita di sini akan muncul download bar atau download berita acara rekon. Kalaupun belum tuntas ataupun ada koreksi, maka kita akan download koreksinya, file atau data koreksinya. Ya, setelah download kita perhatikan apa saja yang dikoreksi, lalu kita buat perbaikan untuk diupload lagi. Ya,
Jadi setelah kita mendapatkan bar, selanjutnya silakan barnya digabungkan dengan file SPP ya, bersama dengan surat pertanggungjawaban mutlak, surat pernyataan verifikasi oleh PPK, digabungkan dalam satu file PDF ya, lalu di-upload pada channel upload data pengajuan yang sama ya, ada di dashboard ya, dashboard dari Perban. Di sini kita akan melihat tombol upload untuk mengupload data pengajuan. Oke, dengan demikian proses ganti uang persediaan kita ya akan dilaksanakan ya, ditransaksikan oleh Bendahara Umum Daerah. Kemudian kita akan menggunakan CMS untuk memastikan bahwa ganti uang persediaan tadi ya, transaksinya sudah masuk ke kas perangkat daerah ataupun masih dalam proses ya. Saya kira ini saja penjelasan saya tentang rekonsiliasi kas perangkat daerah. Ya, bagi Pemda lain yang tertarik untuk menggunakan sistem ini, linknya akan saya sertakan pada deskripsi. Ya, jika ingin menggunakan sistem yang sama, silakan hubungi kami. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.